Saudara sekalian, ada dua hal yang pantas untuk kita jadikan permenungan kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa kisah tentang 5 roti jelai dan 2 ikan untuk 5.000 orang ini ternyata dicatat oleh keempat penginjil. Semua penginjil mencatat keraguan para murid. Mungkinkah dan bagaimanakah caranya 5 roti dan 2 ekor ikan ini bisa memenuhi kelaparan 5.000 orang laki-laki? Itu yang menjadi pertanyaan para murid, dan itu nampak dan dicatat dengan begitu tepat oleh masing-masing penginjil. Yang menarik adalah bahwa Yohanes berbeda dengan ketiga penginjil yang lain. Lukas 9 ayat 13, Markus 6 ayat 37, dan Matius 14 ayat 16. Masing-masing memberikan catatan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Dalam Injil Yohanes ini tadi tidak ada kata-kata Yesus yang dicatat oleh tiga penginjil tadi. Tapi ketiga penginjil itu dengan jelas mencatatnya, yaitu Yesus mengatakan kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Kata-kata Yesus begitu jelas, begitu tegas, dan sepertinya tanpa kompromi, tidak ada tawar-menawar. Kendati di dalam Injil Yohanes tidak ada kata-kata jelas dan setegas itu, saya yakin itu maksudnya sama. Artinya apa? Artinya dengan peristiwa ini Yesus ingin mengingatkan para muridnya, jangan kamu memikir dirimu sendiri. Jangan juga kamu hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yesus menghendaki kita sebagai murid-muridnya, yang penting dalam sikap, dalam hati kita ada kehendak, ada kemauan, yaitu mau berbagi, mau menolong, dan mau peduli, supaya orang dan sesama kita dapat makan. Jangan sampai mereka kelaparan. Dengan ini Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk sadar, selalu sadar bahwa kita ini hidup bersama dengan orang lain. Dan dalam hidup bersama dengan orang lain ini kita memiliki tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu tidak lain adalah memelihara hidup bersama, supaya kita dapat bertahan hidup bersama. Kita punya tugas untuk menumbuhkan optimisme dan semangat hidup itu dalam diri sesama kita. Apalagi kalau peristiwa tentang penggandaan roti dan 2 ekor ikan ini kita terapkan kepada situasi kita saat sekarang ini. Kanan kiri kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal, banyak yang terpapar corona. Sikap masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang panik, ada yang takut, ada yang sekedar pasrah
menghadapi itu sebagai nasib, tapi juga ada orang lain yang cukup tenang dan optimis. Yang membuat kita panik, salah satunya adalah kondisi tubuh kita sendiri. Kita yang punya komorbid biasanya akan lebih cemas dan lebih takut. Karena paparan COVID ini punya potensi memicu komorbid itu sehingga sampai akhirnya kemudian meninggal. Sementara yang lain tetap optimis, tetap yakin bahwa dapat sembuh. Karena kondisi imun kita sendiri cukup baik. Juga kita melihat data. Di antara sekian banyak orang yang terpapar, yang benar-benar meninggal karena COVID itu hanya sedikit. Jadi untuk apa kita cemas, untuk apa kita takut? Kalau kita tahu dan tetap menjaga protap, ya tentulah penyakit ini akan lewat juga. Di dalam situasi seperti ini, apalagi belum lama kita mendapatkan berita bahwa muncul lagi varian baru dari jenis virus ini. Itu membuat kita semakin harus lebih waspada lagi. Nah, di dalam situasi seperti ini, apakah kita hanya memikirkan diri sendiri, keselamatan kita sendiri? Bahkan juga apakah kita menjadi orang yang tidak punya hati nurani? Seperti yang terjadi belum lama ini di beberapa tempat. Orang masih memikirkan demo, orang masih sempat menyalahkan orang lain. Orang masih sempat menari di atas penderitaan orang lain, di atas usaha orang lain, usaha pemerintah yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara seperti ini. Ataukah kita memilih sikap dan cara seperti yang dikehendaki oleh Yesus, yaitu lebih peduli kepada saudara-saudara kita? Andai kata kita tidak memiliki obat untuk dibagikan kepada saudara-saudara yang sedang sakit, apakah kita juga memberi waktu untuk menyapa mereka? Just to say hello, dengan tidak terlalu tidak terlalu ingin mengetahui kondisi kesehatannya, tapi sekedar menyapa. Dulu kita yang tidak pernah menyapa sekarang menyapa. Dan bagaimanakah kondisi saudara-saudara kita saat kita masih terkoneksi dengan mereka? Kendati kita tidak bisa berjumpa, kendati mungkin kita tidak bisa bicara langsung, tetapi bahwa kita masih terkoneksi, hati kita tentram, kita masih bisa bersyukur karena orang-orang dekat kita masih baik-baik saja. Saudara-saudara, ini kondisi real kita sekarang ini. Memang belum tentu faktornya adalah kelaparan, tetapi situasinya barangkali lebih mencekam, lebih menakutkan, yaitu perkara sakit penyakit, di mana kita berjuang untuk mempertahankan hidup itu dengan sekuat tenaga kita. Maka tidak ada saatnya dan pasti akan salah pada waktu situasi seperti ini kita hanya memikirkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan orang lain, siapapun juga. Sekaranglah saatnya bagi kita untuk saling tolong menolong, saling peduli kepada lingkungan kita, saling mau berbagi, karena Tuhan memberikan kepada kita rezeki, kemampuan dan
apapun juga keunggulan pada kita, itu Tuhan menghendakinya untuk dibagikan, untuk membuat lingkungan kita tetap bertahan dan berjuang di dalam kehidupan ini. Nah, poin kedua, peristiwa ini disebut sebagai mukjizat. Pertanyaannya bagi kita, mukjizatnya di mana? Mungkin akan dengan mudah kita akan menyebutkan dari 3 roti jelai dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Tetapi kalau menurut saya, dengan ajakan Yesus atau bahkan dengan teguran Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kalau saya melihatnya, mukjizatnya ada di dalam perubahan mindset, perubahan cara berpikir, dan perubahan mindset dan cara berpikir itu akan mengubah perilaku kita. Kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Apapun kita, bukan dalam kelebihan, tetapi justru di dalam kekurangan kita, di dalam segala keterbatasan kita. Kita masih mau memikirkan orang lain. Kita senang dan kita bahagia pada waktu orang lain sehat, pada waktu orang lain tersenyum, pada waktu orang lain tumbuh optimismenya. Itulah tanda dan jati diri kita sebagai murid Yesus. Peduli pada sesama, terlebih mereka semua yang menderita. Mari kita kerjakan dengan segala keterbatasan kita. Jangan menunggu kita berlebih baru berbagi, tetapi mari kita mulai dengan segala kekurangan kita masing-masing. Tuhan menghendaki hati kita, kepedulian kita untuk sesama yang menderita.